gambaran umum dari bab 2. Nah, seperti yang telah teman-teman miliki dari file pedoman PKM, di bab 2 ini teman-teman akan memaparkan gambaran umum rencana usaha. Ini juga ada di Word yang teman-teman punya. Nah, tadi teman-teman bisa baca sendiri lebih detailnya seperti apa. Terus nanti kalau misal teman-teman masih bingung, itu sebenarnya di internet juga ada tentang PKM kewirausahaan yang telah lolos uji seperti itu. Nah, teman-teman pada bab ini pada bab ini uraikan konsep lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar, termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Nah, dalam isinya tuh bisa seperti kondisi lingkungan, potensi sumber daya, peluang besar, analisis ekonomi usaha, seperti itu teman-teman. Jadi nanti mungkin teman-teman di bab 2 nanti bisa dituliskan tentang analisis teman-teman mengenai kondisi lingkungannya itu seperti apa yang mendorong seperti itu. Terus sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Kalau belum ada, apakah Bu Vela ada yang mau ditambahkan mengenai bab 2 ini, Bu? Baik. Untuk kedepannya teman-teman, nanti ini sebenarnya akan dijelaskan di workshop selanjutnya juga. Mahasiswa menyusun dan mengunggah proposal, yaitu isian kelengkapan, sampul dan pengesahan, halaman utama, halaman inti, maksimum 10 halaman. Tadi seperti yang Vela paparkan, kalau akan ada lembar pengesahan segala macam, sampul dan seperti itu. Nanti berkas itu akan diunggah ke Simbelmawa dengan penamaan seperti yang telah teman-teman tahu. Ini nanti akan saya share ke ketua kelompok agar ketua kelompok juga mengerti tentang PPT workshop kedua ini. Seperti itu. Sejauh ini sudah teman-teman, apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk bab satunya apakah teman-teman sudah jelas? Nanti teman-teman bisa bisa berkonsultasi dengan Ibu. Ibu Vela mau tanya, kalau misal kita mau berkonsultasi, apakah harus janjian terlebih dahulu untuk jamnya, ataukah kita langsung WA Ibu? Janjian ya, Mbak. Oh, baik Ibu. Karena jadi saya agak padat semester ini. Mungkin saya itu slow. Hanya hari Rabu itu pun kalau tidak rapat. Atau hari Selasa antara jam 10 sampai jam 1. Kecuali tanggal enggak. Saya kira tanggal 30 itu hari Selasa, ternyata hari Rabu. Oh iya deh, tanggal 29 saya nggak bisa nguji skripsi. Tanggal 29 ya Ibu ya? Saya lebih suka bareng-bareng seperti ini. Jadi kalau saya bimbing skripsi bareng-bareng seperti ini, jadi tahu kekurangan kelompok ini nanti saling melengkapi, walaupun kan mereka kalian sebentar ya Bu, saya buka ya. dulu. Mungkin untuk Tere bisa kirim. Ya, itu belum begitu kuat. Ya. Terus rumusan masalahnya jangan langsung berdasarkan latar belakang, bukan. Rumusan masalahnya adalah apa gitu, bagaimana cara membuat, kan ini mau wirausaha kan. Nah, bagaimana jangan hanya cara membuat, tapi cara apa lagi gitu. Ya.
Dilihat aja, disaran aja cara menjual atau menjual produk kalian, dan nanti yang nilai plusnya biasanya adalah produk yang Anda hasilkan ini dibandingkan produk yang ada di pasaran itu nilai plusnya apa? Gitu. Ya, itu belum saya temukan. Untuk paling enggak itu untuk memancing di latar belakang. Ya. Ya. Gitu. Terus nah, ini bahan dasar tanaman ya, organik. Nah, itu kenapa kok sampai tertarik mengolah obat bau mulut dengan tanaman organik itu, kenapa? Itu masuk di latar belakang. Ya. Oke. Ya. Jadi keunggulannya adalah memanfaatkan tanaman organik toh, yang lidah buaya itu. Misalnya di Jogja itu mungkin ada daerah yang punya tanaman lidah buaya yang sangat banyak. Dan ternyata di daerah itu lidah buaya belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, Anda kan ada teman biologi toh? Iya. Ya, coba tanya teman biologi, kandungan-kandungan apa yang dalam lidah buaya itu yang memang mendukung untuk menghilangkan bau mulut. Nah, itu juga masuk di latar belakang. Gitu ya. Berarti untuk kayak aman untuk kesehatan gigi itu juga bisa masuk ke latar belakang. Iya, iya. Gitu ya. Kalau yang kegunaan ini kan ini ya, ibaratnya ya nggak begitu kuat banget, tapi yang kuat tuh latar belakang sama rumusan masalah. Lagi? Bu, saya mau tanya, untuk Ya. luaran yang diharapkan tuh maksudnya bagaimana Bu ya? Maksudnya kayak apakah seperti yang sudah kelompok kami buat ini seperti itukah atau bagaimana? Iya. Luarannya berupa produk kalau kewirausahaan itu. Syukur-syukur bisa diproduksi dan dijual. Paling tidak produk berupa produk nanti paling enggak bisa digunakan atau dijual dalam skala kecil. Begitu. Gitu. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Ada. Enggak ada, kita ini ya untuk gambaran umum dari bab 2. Nah, seperti yang telah teman-teman miliki dari file pedoman PKM, di bab 2 ini teman-teman akan memaparkan gambaran umum rencana usaha. Ini juga ada di di Word yang teman-teman punya. Nah,
Nanti teman-teman bisa baca sendiri lebih detailnya seperti apa. Terus nanti kalau misal teman-teman masih bingung, itu sebenarnya di internet juga ada tentang PKM kewirausahaan yang telah lolos UNTI seperti itu. Nah, teman-teman pada bab ini pada bab ini uraikan kemungkinan lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar, termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Nah, dalam isinya tuh bisa seperti kondisi lingkungan, potensi sumber daya, peluang besar, analisis ekonomi usaha seperti itu teman-teman. Jadi nanti mungkin teman-teman di bab 2 nanti bisa dituliskan tentang analisis teman-teman mengenai kondisi lingkungannya itu seperti apa yang mendorong seperti itu. Terus sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Kalau belum ada, apakah Bu Vela ada yang mau ditambahkan mengenai bab 2 ini, Bu? Baik. Untuk kedepannya teman-teman, nanti ini sebenarnya akan dijelaskan di workshop selanjutnya juga. Mahasiswa menyusun dan mengunggah proposal, yaitu isian kelengkapan, sampul dan pengesahan, halaman utama, halaman inti, maksimum 10 halaman. Tadi seperti yang Vela paparkan, kalau akan ada lembar pengesahan segala macam, sampul dan seperti itu. Nanti berkas itu akan diunggah ke Simbelmawa dengan penamaan seperti yang telah teman-teman tahu. Ini nanti akan saya share ke ketua kelompok agar ketua kelompok juga mengerti tentang PPT workshop kedua ini. Seperti itu. Sejauh ini sudah teman-teman, apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk bab satunya apakah teman-teman sudah jelas? Nanti teman-teman bisa bisa berkonsultasi dengan Ibu. Ibu Vela mau tanya, kalau misal kita mau berkonsultasi, apakah harus janjian terlebih dahulu untuk jamnya, ataukah kita langsung WA Ibu? Janjian ya, Mbak. Oh, baik Ibu. Karena jadi saya agak padat semester ini, mungkin saya itu slow. Hanya hari Rabu itu pun kalau tidak rapat. Atau hari Selasa antara jam 10 sampai jam 1. Kecuali tanggal 3 enggak. Saya kira tanggal 30 itu hari Selasa, ternyata hari Rabu. Oh iya, deh, tanggal 29 saya nggak bisa nguji skripsi. Tanggal 29 ya Ibu ya? Saya lebih suka bareng-bareng seperti ini. Jadi kalau saya bimbing skripsi bareng-bareng seperti ini, jadi tahu kekurangan kelompok ini nanti saling melengkapi. Walaupun kan kalian ini kan ada HMPS nih. HMPS. Nah, oke, HMPS memang diplat seperti itu enggak apa-apa, tapi kita menyesuaikan, kita sendiri saja, tapi nanti mengikuti aturannya HMPS. Hanya waktu saja. Nah, kalian mau bareng-bareng atau mau per kelompok? Kalau per kelompok energi saya capek, Anda juga capek. Apalagi yang menjadi host, paling tidak panitia lah. Jadi mending untuk menghemat energi, kita memang harus menghemat energi ini, mending bareng-bareng sebelum bertemu dengan saya dalam via Zoom, buatlah PPT sambil Anda belajar besok kalau siapa tahu lolos. Semuanya proses belajar, tidak harus jadi itu nggak bisa, harus proses. Ya, nah silahkan diskusi atau mau diputuskan sekarang, kita bimbingan sampai nanti
pada saat mau diupload itu mau bimbingan seminggu sekali, 2 minggu sekali, terserah Anda. Tapi saya tidak mau tiba-tiba saya jebret, Bu, saya harus, Ibu, saya minta tanda tangan. Padahal saya tidak bimbing sama sekali. Kalau ada komunikasi kan enak. Kayak tadi itu kan saya tahu nih. Beda kalau saya, ini saya coret aja. Terus saya kirimkan balik, kan Anda tidak tahu maksud kenapa dicoretnya kayak gitu. Begitu. Nah, kesepakatan aja. Mau gimana? Gimana teman-teman? Mau diputuskan sekarang atau nanti apa, kan ini kan nggak ada, ini kan ada kelompok, ada anggota kelompok yang nggak ikut ya Bu ya. Kalau misal nanti kita diskusi dulu itu gimana Bu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan saya tidak mewajibkan kalau pas bimbingan ini misalnya yang dari teknik mesin atau dari biologi ada jam kuliah, biarkan mereka kuliah yang ini saja. Paling tidak itu ketuanya yang ada. Atau kita buat untuk ngerembukan ini ada 2 kelompok. Ini kelompok PKMK-nya A, kelompokku sama kelompoknya Anggi. Nah, nanti karena kita harus tanya juga ke kelompok yang lain, kita buat grup dulu, nanti secepatnya kita infoin ke Bu Vela untuk apakah kita mau seminggu sekali atau gimana. Ini kumpulnya kapan toh Mbak? Saya tadi agak lupa ya. Di-uploadnya kapan? Targetnya HM. Panitia aja lupa piye iki. Kapan tahu nggak ada? Atau Iis? Kalau bisa sih saya itu kalau bisa itu. Kapan? Kayaknya November kok ya. Saya juga. Iya, sekitar Novemberan Bu, tapi saya lupa tanggal pas. Kalau kondisi normal itu November Desember nggak sih? Antara tidak normal itu, ya. Rentan Novemberan. Berarti nanti buat teman-teman dari kelompoknya Cika sama kelompoknya Anggi, nanti kita bisa buat grup bareng biar kita bisa tentuin hari juga di mana kita bisa bareng-bareng konsultasi sama Ibu Vela. Nah, kan gini ya, teman-teman. Ya, ini anak PEMAT semua yang hadir di sini. Iya, ya, ini PEMAT semua. Nah, gini, di semester 3 toh. Ya. Gini, supaya Anda itu tidak menunda pekerjaan. Misalnya November awal itu sudah harus dikumpul, kira-kira biasanya itu tanggal 15-an deh. Nah, itu sebisa mungkin Oktober itu udah selesai. Karena apa? Setelah UTS, saya nggak tahu UTS-nya itu saya masih sama atau enggak di sesuai jadwal. Setelah UTS itu kalian itu topik baru semua. Dan akan susah daripada bercabang-cabang. Sebisa mungkin sebelum UTS sudah kelar gitu loh. Jadi kamu satu pekerjaan sudah ayem dulu. Ini kan soalnya untuk 2019 wajib ya PKM ya. Iya. Jadi satu PR sudah selesai sebelum UTS. Nanti setelah satu PR itu selesai, hanya tinggal mikir kuliah aja. Gitu. Asal awal-awal cepet sering berdiskusi cepet jadi kok. Gitu. Daripada nanti akhir Oktober gubrak-gubuk harus saya juga mengajarnya udah mulai full lagi, kalian materi baru tidak konsentrasi, bubar semua kan. Gitu. Jadi mending satu-satu aja dulu. Gitu. Itu sih
apa ya, masukan dari saya, tapi terserahkan Anda kalau memang tipenya suka yang apa ya, sistem kebut semalam ya nggak apa-apa. Saya nggak bisa soalnya. Gitu. Coba di anu lagi karena memang materi kalian baru semua ini semester 3. Gitu. Dan agak berat-berat juga toh. Iya. Dari teman-teman ada yang mau ditanya lagi untuk Bu Vela terkait konsultasi? Kalau dari aku kayaknya udah cukup, Cak. Vela ada yang mau Dari ditambahkan lagi, Bu? Udah itu aja sih masukan dari saya. Target waktu aja. Berarti ini kita susun jadwal untuk kita konsultasi sama Ibu gitu ya, Bu ya. Tapi jangan langsung di ini ya untuk kelas A. Saya pesan ya, jangan diposting di grup. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Nanti ya. Iya, Bu. Oke, untuk kelas A coba, jangan posting apa-apa posting di grup, kasihan. Teman-teman yang lain kan ikut panik biasanya gitu. Ya. Iya. Iya, Bu. Kalau diposting ya di grup ini aja. Kalau kalian punya grup ya. Iya. Oke. Sudah dari saya. Kalau udah nggak ada dari teman-teman maupun dari Bu Vela, karena tadi kita buka dengan doa, kita akhiri dengan doa juga ya Ibu dan teman-teman ya. Udah selesai nih. Udah Ibu, karena udah nggak ada yang mau ditanyakan. Oke. Ya, Bu Vela dan teman-teman, mari kita sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita tutup dengan doa. Doakan saya secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapak, puji dan syukur kami aturkan kepadamu karena Engkau telah membimbing kami selama pertemuan secara virtual. Bapak, kiranya apa yang telah kami diskusikan dapat berjalan sesuai dengan rencanamu. Kiranya Kau bimbing langkah kami ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu dan teman-teman. Oke. Selamat malam. Terima kasih Bu Vela. Terima kasih. Istirahat, jaga kesehatan, jangan sampai kalah sama COVID ya. Kita harus menang sama COVID ini. Siap, Ibu. Ya, oke. Siap. Selamat malam. Terima kasih Ya, Bu. teman-teman. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Panitia ini oke. Panitia ini hasil rekamannya saya kirim kemana ya? Oh, nanti bisa dikirim ke email saya, nanti mungkin saya chat ke Ibu aja, Bu. Oh ya, atau ke WA bisa enggak ya? Terlalu besar. Sepertinya iya, kalau di WA nanti kelemahnya nanti terlalu besar. Nanti saya kirim email ke Ibu aja. Atau gini, saya upload di YouTube, linknya di YouTube nanti di-download. Bisa enggak yuk langsung tak hilang? Enggak bisa. Oh, atau di WinZip, saya WinZip aja ya, saya kirim email WinZip aja ya. Oh iya Bu, nggak apa-apa. Ya. Ya. Oke.